Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak ibu-ibu teman-teman ya. Kalau teman-teman aja ya. Bapak ibu semuanya, teman-teman, untuk pagi hari ini yang diberikan kesempatan oleh kedua BP untuk bisa sharing tentang fun and effective learning, karena kemarin agak susah ya tema yang diberikan itu nggak pas katanya. Jadi yang lebih relevan itu fun and effective learning, jadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, itu konsep yang ada. Baik, teman-teman semuanya, bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apalagi yang sudah dapat berprize, mana nih? Bu Linda, mana Bu Linda? Lumayan, pagi-pagi 500.000. Persiapan untuk besok kayak ini 500.000. Kali-kali aja mesti ada. Besok siap-siap ya, kali-kali aja masih ada ya. Masih ada. Baik teman-teman semuanya. Sudah sarapan? Ada yang bilang dulu. Sudah sarapan? Belum. Istirahat, tadi belum, sekarang sudah. Kapan sarapan? Oh belum. Oke, satu hal yang menjadi ukuran keberhasilan seseorang untuk menerima kesiapan belajar adalah sarapan. Itu satu indikator. Jadi kalau anak kita ingin bisa siap secara fisik maupun secara mental untuk bisa menerima materi pelajaran mulai dari pagi hari, kuncinya satu, dia harus sarapan. Karena dengan terisi sarapan, maka di situ ada kesiapan mental. Setelah kesiapan mental, dia punya kesiapan fisik untuk bisa menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Ada yang belum sarapan sekarang? Yang belum sarapan? Belum. Oh. Yang ada dalam pikirannya apa? Yang ada dalam pikirannya apa? Apa? Istirahat jalan beres, ya kan? Yang belum sarapan? Wah, satu, dua, ya udah, dua. Oh kelihatan dari badannya. Punya cadangan banyak. Tahan banting. Kenapa belum sarapan? Ngurusin dulu si kecil. Bapak siaga. Apa yang ada dalam pikirannya sekarang kalau belum sarapan? Aku ada snack. Benar ya. Satu kalimat saja menghalangi kita untuk siap belajar, itu materi gak masuk. Iraha snack datang, liur cuy, gitu ya. Oke, jadi yang pertama yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, walaupun mereka sudah level SMP, SMA, MTK, SMA, barangkali saja mereka lupa atau terburu-buru, diharuskan diingatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Karena itu salah satu indikator kesiapan belajar. Berikutnya, dalam konsep pembelajaran ada satu guru. Ini kita
review ke belakang. Manakah guru yang kita senangi? Ada satu guru yang masuk, nanti ada teman saya satu kelas nih, mudah-mudahan nggak bisa ketebak. Masuk kelas, kemudian pembukaan. Anak-anak hari ini materinya ini, kemudian langsung nulis di papan tulis judul, kemudian menjelaskan rumus, ya. Terus menjelaskan rumus tanpa melihat murid sedang apa. Nanti paling kita ketawa, terus dengerin, ya. Terus sampai selesai, gitu ya, belum ketebak. Kemudian silakan latihan, dia keluar sebentar, masuk lagi. Dan selesai belum? Belum, berada dari kamar jangan. Ditinggal, tidak dikerjakan. Kemudian ada lagi yang satu guru yang selalu ditunggu-tunggu. Sekarang si ibu mau ngasih game apa lagi ya? Baru saja kita keluar kelas, dia sudah nanya, Bu, minggu depan game apa? Manakah yang kira-kira yang akan disenangi oleh anak-anak kita? Kedua ya, sudah pasti yang kedua. Kemudian ada lagi yang sangat formal. Dia itu datang ke kelas hanya untuk belajar, ngasih materi. Keluar kelas, dia tidak begitu say hello kepada anak-anak. Jadi nanti saya hello-nya di kelas saja. Kalau misalnya di luar kelas, dia tidak begitu akrab. Tapi ada lagi satu yang mau di kelas, mau di luar kelas, bahkan ketemu di luar kelas pun, di luar sekolah pun, dia selalu ekspresif, menyapa anak-anak muridnya. Hei, kamu lagi apa di sini? Manakah yang kira-kira disukai oleh anak-anak kita? Dan pasti yang kedua. Untuk itu kita mencoba untuk menyesuaikan diri sesuai dengan yang disenangi oleh anak-anak kita. Menjadi guru yang menyenangkan. Itu yang penting. Guru yang menyenangkan itu tentu ada beberapa challenge yang mesti kita lakukan. Menjadi guru yang menyenangkan itu tidak mudah. Banyak persiapan yang harus kita lakukan. Tidak hanya sekedar pagi kita melakukan proses pembelajaran, kemudian memberikan kegiatan awal, inti penutup, penilaian, selesai. Kegiatan inti yang harus kita olah sedemikian rupa, disitulah yang harus kita persiapkan semaksimal mungkin. Seolah-olah pada saat proses pembelajaran itu guru paling santai. Pada saat proses pembelajaran guru tuh paling santai, duduk aja di situ. Buat anak sesibuk mungkin. Tetapi untuk membuat anak sesibuk mungkin kita perlu skenario. Itulah yang kita buat sesibuk mungkin sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Nah, di skenario itulah kita harus mencoba untuk memasukkan unsur fun and active learning, menyenangkan dan juga pembelajaran yang aktif. Kita lihat sekarang bagaimana indikator pembelajaran aktif. Indikator pembelajaran aktif itu dalam proses pembelajaran satu, siswa diberikan kesempatan untuk membaca. Teknik membacanya itu dikembalikan kepada kreativitas guru masing-masing. Kalau zaman yang konvensional, paling dulu seperti ini. Silakan buka halaman sekian, baca 5 menit. Gitu ya, itu konvensional. Hari ini kita bisa melakukan teknik yang lain. Teknik yang lain. Apakah misalnya memanfaatkan TIK dengan membuka
internet gitu ya, mencari materi, itu teknik baca. Atau teknik bacanya teknik baca yang lain yang sekiranya membuat anak tidak jenuh. Kok teknik bacanya buka di halaman gitu ya. Itu nanti tidak akan menjadi satu kejutan anak. Pertama indikatornya memberi kesempatan baca. Yang kedua, memberi kesempatan bertanya. Bertanya di sini bukan hanya peserta didik bertanya kepada guru, tapi guru bertanya kepada peserta didik saling melakukan bertanya kepada peserta didik yang lain. Teknik bertanya itu banyak, tidak harus misalnya silakan ada yang ditanyakan, itu juga teknik bertanya. Tetapi teknik bertanya itu harus kita modifikasi sedemikian rupa. Misal kita bikin arisan, buat kertas, tulis di kertas kosong pertanyaannya, kemudian kasih waktu 1 menit di depan. Kemudian nanti silakan siapa yang mau ambil kocokan, maka itulah yang dijawab oleh anak-anak. Jadi teknik bertanya itu bisa kita modif sedemikian rupa sebagai pengembangan dari metode bertanya. Jadi metode bertanya itu tidak hanya guru bertanya kepada peserta didik, atau misalnya mau ini tulis pertanyaan kemudian digeser ke sini, terus kita membuat berbagai macam teknik bertanya. Kalau misalnya dalam satu semester ada 20 pertemuan aktif, paling tidak ada 20 teknik bertanya yang kita kembangkan. Satu kali itu beda-beda. Minggu depan beda lagi, minggu depan beda lagi, minggu depan beda lagi begitu. Nah, itu perlu kita kembangkan. Apalagi kalau misalnya teman-teman siswa bawa HP di kelas. Oke, berarti teknik bertanya tidak harus menggunakan gadget. Kalau dengan menggunakan handphone kan ada aplikasi yang bisa memberikan pertanyaan secara online ya. Nanti mereka menjawab. Tapi kalau misalnya tidak bisa menggunakan handphone, kita cari teknik bertanya yang unik yang sekiranya anak tidak terasa bahwa saya itu sedang meminta jawaban. Padahal sedang menstimulasi kemampuan pengetahuan peserta didik. Berikutnya ada kesempatan berdiskusi dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya guru menyampaikan materi, tetapi peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang satu tema tertentu. Nah, nanti dalam proses diskusi inilah peserta didik akan banyak distimulasi tentang HOT, high order thinking skills. Pada saat diberikan satu tema saja, misalnya tentang penyebab banjir untuk mata pelajaran IPS, nah, itu sudah menstimulasi anak nanti akan mencari apa itu banjir, apa penyebab banjir, kemudian cara mengatasi banjir, kemudian cara menanggulanginya seperti apa, dampaknya seperti apa. Itu sudah analisis itu. Mengurai itu sudah analisis gitu. Hot itu sudah masuk hot gitu. Jadi dengan satu studi kasus yang diberikan kepada anak, misalnya yang tertepat ya studi kasusnya, kemarin ada tawuran misalnya di Cirebon, anak SMK PUI lagi, dan tawurannya itu, anak SMK PUI tawuran, kan beritanya ada ya, beritanya ada. Nah, ketika ada mata pelajaran yang relevan membahas itu, berikan saja beritanya, berita online-nya. Silakan, ini berita online. Itu kan bisa jadi metode baca ya. Baca berita online tentang SMK PUI melakukan tawuran. Nah, kemudian nanti peserta didik pada proses diskusi di sini dilakukan analisis dengan cara mengurai. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan berupa pancingan yang mereka harus cari tahu itu. Pertama, penyebabnya, itu mengurai itu. Kemudian nanti supaya tidak terjadi tawuran, apa yang harus dilakukan di sekolah?
Kemudian apa dampak dari tawuran, gitu ya. Kemudian siapa saja yang tawuran. Nah itu perlu dicari karena tidak semua SMKPI kan, tidak semua peserta didik yang mengikuti tawuran. Barangkali ternyata ada oknum yang lain. Nah, itu nanti bisa menjadi bagian dari analisis untuk proses pembelajaran di tahapan diskusi. Berikutnya yang keempat, indikator active learning itu ada praktik. Peserta didik itu mempraktikkan. Praktik apa? Satu kegiatan yang dipraktikkan langsung oleh peserta didik. Nah ini nanti lihat temanya. Kalau misalnya untuk mata pelajaran agama, misalnya ada pengurusan jenazah, maka itu harus praktik. Kemudian untuk bahasa Indonesia ada puisi, ada cerpen, itu juga bisa dipraktikkan. Peserta didik mencoba untuk disimulasi membuat puisi. Tetapi nanti tempatnya jangan di kelas. Kita bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Bawa ke lapangan, bawa ke kebun, bawa ke masjid, itu diwajibkan proses pembelajaran seperti itu. Tidak hanya dilakukan di dalam kelas. Itu bagian dari fun learning. Bagian dari fun learning. Kemudian yang kelimanya, indikator active learning itu menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran itu bukan hanya di fokus, bukan hanya laptop, ya, bukan hanya perangkat seperti ini, tetapi pada proses pembelajaran biologi misalnya dengan menggunakan torso, kemudian pada mata pelajaran yang lainnya dengan menggunakan media, dan media itu diperkirakan kira-kira kita bisa menyediakannya, maka upayakan dalam setiap pertemuan menggunakan media, termasuk juga dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris justru itu banyak ya yang bisa kita lakukan. Ada kartu kata, kemudian ada map dalam bentuk story. Apakah peserta didiknya yang suruh kita membuat gitu ya pada saat proses pembelajaran. Hanya kesiapan media harus kita lakukan sebelumnya. Misalnya, anak-anak besok bawa kertas lipat, ya, kemudian bawa spidol, karena kita akan membuat komik dalam bentuk bahasa Inggris. Nah itu nanti akan menjadi satu produk mata pelajaran yang bisa kita publish. Gitu. Seperti itu. Ini merupakan indikator active learning atau pembelajaran aktif. Artinya ketika kita menerapkan kelima indikator ini, maka disitulah pelibatan seluruh siswa bisa dilakukan. Jadi nanti porsi kita menyampaikan materi kepada peserta itu hanya sebentar, tapi yang sibuknya adalah siswa. Hanya ini harus kita modif sedemikian rupa dari kegiatan inti dari sekian jam itu, ini harus kita masukkan. Nah nanti yang repotnya guru-guru memang sebelum proses pembelajaran mengajarnya berapa kelas, mengajarnya berapa mata pelajaran, itu akan terbayang repotnya menyiapkan konsep pembelajaran untuk besok. Akan sangat repot sekali. Jadi perlu diketahui nanti oleh TP kalau misalnya menyiapkan pembelajaran itu tidak mudah untuk menyiapkan pembelajaran menyenangkan dan melibatkan keaktifan seluruh peserta. Kemudian indikator fun learning atau indikator kegiatan pembelajaran yang menyenangkan itu satu, yaitu dengan game. Jadi teman-teman itu harus canggih-canggih membuat konsepkan game, tetapi dalam game tersebut banyak mengandung unsur HD yang kita sampaikan. Itu yang perlu bahasa Arab, sama ya, bahasa Arab, bahasa Inggris sama, itu satu tipe.
Jadi bisa menggunakan kartu kata, tebak kata, gitu ya, untuk untuk hafalan atau untuk penguasaan kosakatanya. Jadi dalam fun learning itu kita harus mencoba mendesain satu game, satu permainan, tetapi permainan tersebut mengandung unsur KD kita. KD itu kompetensi dasar ya, masih menggunakan KD, istilah KD. Nah itu kan satu pertemuan itu kan paling tidak satu KD ya yang disampaikan. Jadi games yang dibuat oleh kita itu berawal dari KD. Lihat dulu KD. Sehingga pada saat kita punya 20 pertemuan aktif 17 pekan. Artinya teman-teman sudah punya 17 game yang berbeda. Itu nanti bisa dibukukan. Misalnya Bu Ima belajar bahasa Inggris, ada 17 game untuk bahasa Inggris, 17 KD, 17 game. Dan itu nanti bisa di publish sharing dengan guru bahasa Inggris yang lain di luar sana. Bu Fajar, sejarah. Berarti ada 17 konsep pembelajaran active learning untuk mata pelajaran sejarah. Apalagi orang baca sejarah itu sudah jenuh ya. Tetapi dengan penyampaian game tadi yang sesuai dengan KD, maka di situ menstimulasi orang bahwa ternyata sejarah gampang ya, bikin mapping gitu ya. Kemudian juga bikin story map. Nah, story map itu cerita dalam bentuk peta ya, peta cerita. Misalnya tentang kerajaan mana nih? Dinasti Abbasiyah misalnya ya, itu kan banyak ya, panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah di situ dibuat story mapping gitu ya, story mapping. Adapun nama-nama yang kita munculkan dari games itu kreativitas kita saja, kreativitas guru saja. Itu sebagai bentuk kompetensi profesional guru. Jadi ada 17 nama game yang mengandung unsur baca, bertanya, menggunakan media, kemudian diskusi, satu lagi praktik. Itu luar biasa ya, kapan mikirnya di 17? Itu harusnya memang dilakukan pada saat libur. Jadi bukan besok mau ngajar sekarang, baru malam baru nyiapin ya. Pasti akan kerepotan, apalagi besok aja 3 kelas juga yang dilukis. Ada 3 konsep yang mesti kita siapkan. Paling tidak masuk mengajar itu kita sudah punya modal setengah waktu itu. Nanti pada saat setengahnya lagi disiapkan berjalan. Semakin terasah teman-teman melakukan pengembangan strategi metode pembelajaran, itu akan semakin banyak fungsi untuk model pembelajaran fun and active learning. Saya yakin itu. Coba, teman-teman bisa coba. Justru nanti akan ketagihan, gitu ya. Akan ketagihan nih kayaknya kalau misalnya pengenalan introduction untuk yang awal ya. Ini kalau misalnya dibikin arisan, kayaknya menarik nih. Gitu. Aris pakai kocokan, arisan pakai kocokan di awal pertemuan, gitu ya, di awal pertemuan. Kita akan tertantang untuk berpikir secara kreatif. Ini kira-kira saya mau nyampaikan kosakata, pengenalan kosakata kepada peserta didik, caranya seperti apa ya? Yang menarik. Jadi nanti mereka tidak merasa dalam kegiatan ini itu sedang belajar. Jum-jum habis dari waktunya, bahkan kurang. Ada yang pernah melakukan itu? Tahun kemarin juga ya. Siswa itu tidak akan bosan ya Pak ya? Betul. Cuman mungkin Bapak nanti repotnya sebelumnya ya Pak ya, menyiapkan skenario. Skenario-nya kita tinggal buka, ya.
Betul. Kalau sudah punya modal sekarang apa ya? Jadi nanti Pak Rakat ini bisa membantu mentor Bapak Ibu semuanya. Jadi bikinnya sekali ya Pak ya. Tapi nanti berulang-ulang. Paling nanti ada pengembangan ya Pak ya. Oh ya kurangnya di sini, gitu ya. Oh ini bisa ditambahin ini. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya teman-teman bisa mencoba untuk mempersiapkan diri dengan mendesain fun and active learning. Ini sudah dilakukan oleh Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat itu rekodnya sudah berlalu karena sudah tinggal mengulang. Kan KD-nya juga nggak berubah-ubah ya. KD-nya tetap. Hanya nanti pengembangannya. Nah di sini kenapa kita harus fun and active learning? Karena ternyata ada hormon-hormon kebahagiaan yang muncul ketika proses pembelajaran itu dilakukan dengan menyenangkan dan melibatkan seluruh peserta didik. Hormon tersebut memicu semangat belajar peserta didik, sehingga tadi waktunya kurang gitu ya, karena peserta didik itu merasa enjoy dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian beberapa hal yang bisa dilakukan stimulasi untuk fun active learning. Pertama, memberi kesempatan dengan pengalaman konkret dengan cara tadi praktik, simulasi, penggunaan media itu dilakukan pada saat proses pembelajaran. Yang wayahnya simulasi, yang wayahnya praktik, ya praktik. Kemudian selalu berikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan media pembelajaran. Syukur kalau misalnya dipersiapkan bersama-sama. Kalau misalnya ada waktu, belum ya berarti ya. Kemudian penyajian materi yang bermakna. Nah ini jangan lupa juga ya, materi yang kita sampaikan itu kaitkan dengan keterkaitan materi dengan kehidupan peserta didik. Jadi materi yang kita sampaikan itu selalu dikaitkan dengan kehidupan peserta didik. Misalnya tadi kita berbicara temanya tentang banjir, maka sampaikan keterkaitan materi tersebut dengan kehidupan peserta didik. Bagaimana kalau misalnya di daerah kalian terjadi seperti itu? Apa yang akan kalian lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaan reflektif yang menstimulasi kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian pemberian contoh itu mesti kita sampaikan. Contoh misalnya materi-materi yang terkait dengan sejarah, ada contohnya banyak ya. Banyak ya contohnya. Kemudian penjelasan manfaat untuk kehidupan siswa. Nah ini yang kadang kita berpikir ya. Misalnya ajar sejarah kerajaan Abbasiyah. Kira-kira manfaat yang bisa disampaikan kepada peserta didik apa ya? Nah di situ kita harus menyiapkan pesan moral ya, yang mesti kita siapkan. Jadi di setiap pertemuan itu kita harus menyiapkan pesan moral untuk peserta didik karena itu bagian dari penjelasan manfaat dari materi yang dipelajari. Jadi menjadi guru itu tidak mudah ya, walaupun gajinya tidak seberapa. Untuk yang monoret, yang ASN, alhamdulillah ya. Berikutnya di sini yang ketiga, kenapa harus fun and active learning? Pertama, karena dengan fun and active learning ini adanya pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau ada kata-kata analisis, namanya analisis itu mengurai dari satu kata menjadi banyak yang dibahas. Satu katanya banjir, ketika dibahas apa itu banjir, penyebab banjir, kemudian cara menanggulangi banjir, dampak banjir, korban banjir, itu adalah analisis, mengurai.
Gimana Pak? Hikmah banjir. Hikmah banjir, iya. Nah itu yang harus disampaikan ya, penjelasan manfaat untuk kehidupan siswa. Pasti ada manfaatnya ya. Ada hikmah yang bisa diambil gitu ya dari banjir tersebut. Kemudian sintesis. Dari sintesis ini anak-anak kita mencoba untuk menyimpulkan dari beberapa informasi. Jadi kalau ada kata apa sih sintesis itu? Sintesis itu menyimpulkan dari beberapa informasi. Bayarnya kita di oh, screen-nya. Nanti sudah di-share. Oh, ya boleh. Nanti minta dibantu di-share ya tadi. Di-share dulu. Di-share di WA ya. Sintesis ini menyimpulkan. Jadi beberapa informasi yang kita sampaikan kepada peserta didik itu kita bisa meminta tugas kepada peserta didik untuk menyimpulkan berita, menyimpulkan informasi atau menyimpulkan data. Itu bagian dari HOT atau High Order Thinking. Kemudian yang ketiganya memberi penilaian dari produk. Misalnya di mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta didik membuat puisi. Maka puisi tersebut bisa menjadi objek penilaian dari peserta didik. Apakah peserta didik menilai puisinya dari sendiri atau minta dinilai dari peserta didik yang lain? Di situ kita mencoba menstimulasi peserta didik untuk menyampaikan gagasan atau menyampaikan pendapat. Jadi tidak tabu dia itu menilai hasil karyanya dan teman-temannya tidak tabu juga untuk memberikan penilaian terhadap produk dari orang lain. Nah, yang paling penting jangan lupa lakukan penilaian antar teman. Ada yang pernah melakukan itu? Penilaian antar teman. Paling tidak satu semester itu satu kali melakukan penilaian antar teman. Cari dari 17 pertemuan itu kita mau didik di pertemuan mana yang menggunakan kelompok, kemudian nanti lakukan penilaian antar teman. Misalnya satu kelompoknya 1, 2, 3 orang. Yang nomor siswa ketiga menilai siswa ke-1, siswa kedua menilai siswa ketiga, siswa kedua menilai siswa ke-1. Itu penilaian antar teman. Itu harus dilakukan dalam minimal 1 kali dalam 1 semester. Pada saat ada tugas, ada diskusi kelompok atau ada kerja kelompok di dalam kelas. Dan jangan lupa dokumen penilaian antar teman itu harus ada. Apa saja yang dinilainya? Kerjasama, kekompakan, kedisiplinan, kemauan untuk menyampaikan pendapatnya. Nah itu dibuatkan indikatornya sedemikian rupa oleh guru. Terakhir membuat produk. Itu menjadi bagian dari produk pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada 17 pertemuan, harapannya ada 17 produk sederhana sekecil apapun. Jadi produk cepat publish. Publish di mana kalau misalnya punya website, publish saja website secara terus-menerus. Itu sebagai salah satu sosialisasi dan peserta didik dari seluruh mata pelajaran. Misalnya siswa itu nanti tidak terasa dalam 1 hari itu semua pembelajaran based on produk. Jadi produk-produknya tidak harus sekecil apapun karya siswa itu kita publishkan. Misalnya Bu Irma bikin puisi bahasa Inggris, cuman bikin cerita cuma 1 paragraf saja, itu publish. 1 orang publish, 1 orang publish. Kemudian nanti Bu Fajar bikin mapping untuk story map, publish.
Walaupun tidak harus rapi dengan komputer ya, gitu. Tapi boleh juga dengan tulis tangan. Itu akan menjadi portofolio peserta didik. Harapannya sebelum ke sini, harapannya sebelum pelaksanaan Fun Active Learning ini akan berdampak terhadap kemajuan pengetahuan peserta didik. Itu yang diharapkan. Jadi kita menyampaikan materi di kelas itu tidak hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban, tapi harus ada bekasnya, yang itu yang pertama adalah berupa pengetahuan yang bertambah dari peserta. Kemudian yang keduanya pada aspek sikap, kemudian yang ketiganya pada aspek keterampilan peserta. Kemudian yang paling penting lagi ini yang terkait dengan skill peserta didik, yaitu kebiasaan mereka di kelas melakukan diskusi itu berdampak pada saat di luar kelas, misalnya di organisasi atau misalnya pada saat ada kegiatan di luar pembelajaran, mereka mengedepankan proses diskusi dalam beberapa hal. Kemudian yang terakhirnya terlatih untuk memecahkan masalah, bukan hanya masalah tugas ini bagaimana cara menyelesaikannya, tetapi dia bisa memecahkan masalah individu yang dia alami baik itu di sekolah ataupun di rumah. Itu sebagai salah satu dampak dari pembelajaran fun and active learning di kelas kita. Bisa terbayang ya? Menurut saya tidak mudah menjadi guru. Mudah nggak jadi guru? Gimana Bu? Ya, guru yang profesional tidak mudah. Indikator guru profesional itu sertifikasi. Indikatornya ya. Ada sertifikasi berapa orang? Yuk, satu, dua. Malu Pak. Satu, dua, tiga. 3 orang sertifikasi. 3 orang. Ibu-ibunya perlu banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16 yang sertifikasi. Nah itu indikator guru profesional ya. Jadi yang sertifikasi itu harus sudah jadi pionir untuk guru-guru yang lain untuk bisa mengetuk-tularkan kompetensi profesionalnya kepada guru-guru yang lain. Jadi nanti mohon dicatat untuk ibu kepala sekolah, pak kepala sekolah yang sudah sertifikasi itu harus punya konsep pembelajaran setiap hari yang berbeda. Betul. Luar banget ini. Gimana beda acaranya? Prosesnya. Kemudian guru-guru yang lain segera mempersiapkan diri. Jadi sehingga ketika terpilih menjadi guru profesional itu, saya sudah profesional sebelum punya sertifikat. Apalagi yang sudah punya sertifikat. Nah itu perlu diagendakan Bu Kepala dan juga Pak Kepala, kemudian nanti bisa didampingi oleh guru-guru yang lain. Jadi harus ada waktu untuk bisa mempersiapkan. Tidak bisa diandalkan di rumah, benar nggak? So ada lama di bumi 17 nih beres mal. Jadi perlu diberi waktu. Nanti mohon untuk disampaikan. Perlu diberi waktu, dikondisikan di sini. Misalnya 1 hari, 2 hari di sekolah itu khusus untuk mempersiapkan fun and active learning untuk 1 semester ke depan. Paling tidak kita sudah punya ancar-ancar ini adapun nanti pengembangannya pada saat berjalan. Kalau misalnya tidak seperti itu belum tentu. Oke. Baik, itu dulu yang bisa disampaikan sebelum nanti kita akan
sebelum saya memberikan kesempatan praktik kepada Bapak Ibu semuanya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dulu, bersilakan. Langsung saja, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya Bu Dokter. Alhamdulillah tercerahkan. Kalau zaman dulu saya pertama kali mengajar itu masih semangat nih yang membuat semacam ini. Jadi nanti pas yang 12 tahun mulai kendor gitu ya. Sepertinya sudah mulai mencakup. Ya. Yang pertama yang saya tanyakan Bu Dokter tentang tadi ya, tentang indikator active learning itu dengan membaca. Kalau yang kemarin-kemarin di tahun pelajaran sebelumnya, kami itu diminta untuk membuat materi berupa materi yang kita inputkan di sebuah media, gitu ya. Kemudian di-sharekan, ini zaman-zaman offline gitu ya, pembelajaran online dan menuju offline. Jadi kita sharekan di rumah. Anak-anak itu lewat WA dan sebagainya dengan tujuan agar anak-anak mempersiapkannya membacanya di rumah macam itu. Nah, saya yang pertanyaannya adalah efektif yang mana tuh? Lebih efektif yang manakah kegiatan membaca ini? Apakah memang anak-anak lebih efektif untuk menyiapkan membaca itu di rumah ataukah ketika di kelas ketika bertemu muka gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang indikator yang keempat tentang praktik yang tadi kata dokter itu akan lebih baiknya mungkin ya dilaksanakan ketika praktik ini di outdoor macam itu kan tadi. Berarti kan ada perpindahan gitu ya, dan itu pasti akan memakan waktu semacam itu. Nah, gebrik lah gitu ya, semacam itu kan untuk mengkondisikan dan sebagainya. Nah ini mungkin Bu Dokter punya trik untuk kami itu untuk mensiasati agar anak-anak ini bisa langsung gitu ya cekap, kemudian tolong kemana gitu, kalau apa gitu kan. Berarti yang kepikiran oleh saya berarti lingkungan pun ini harus mendukung, harus sangat mendukung agar materi-materi kita, materi praktik kita ini bisa nyambung gitu. Misalkan kayak, jadi kita nggak usah nyari tempat yang jauh-jauh kan. Berarti lingkungan sekolah kita pun paling tidak harus mendukung dengan semua mata pelajaran yang ada di sini. Gitu ya. Itu dulu mungkin lah. Nanti bisa menyusul mudah-mudahan untuk ada kesempatan mengaji sama teman-teman. Oke, pertama itu Bu Iqma ya. Awal-awal kita bertugas menjadi seorang guru, semangatnya luar biasa. Banyak tips sekali gitu ya yang kita siapkan untuk anak-anak didik kita. Tetapi semakin kesininya satu kelasnya makin banyak gitu ya, urusan bertambah gitu, kemudian motivasi juga agak kurang, banyak faktor lah gitu ya. Tapi ini adalah menjadi bagian yang memang mesti kita istiqomahkan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, literasi itu menjadi bagian yang harus dilakukan dalam setiap proses pembelajaran. Kegiatan membaca itu tidak harus banyak, tidak harus lama. Dia hanya baca 5 menit pun dalam proses pembelajaran itu sudah literasi. Jadi kalaupun misalnya pada saat di rumah sudah kita share ini materi yang mesti kita baca, beri kesempatan sebentar saja di kelas untuk baca ulang, ya, review ulang gitu ya. Jadi dalam proses pembelajaran itu ada satu kegiatan literasi yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, perlu diketahui dan harus kita lakukan semuanya bahwa
sumber belajar yang ada di sekolah itu bukan hanya buku paket, sumber belajar itu, kemudian internet gitu, tetapi lingkungan belajar pun yang ada di sekolah itu harus berfungsi sebagai media dan sumber belajar. Perpustakaan harus difungsikan sebagai sumber belajar. Jadi peserta didik itu tidak hanya meminjam buku di sana, tetapi kita boleh melakukan proses pembelajaran di sana. Kemudian halaman sekolah itu juga harus menjadi sumber belajar. Di halaman kita ada apa? Ada beberapa tanaman seadanya. Nah di situ memang yang tadi bahwa ketika lingkungan sekolah itu akan kita jadikan sebagai sumber belajar, maka lingkungan sekolah itu mencoba untuk memantaskan diri apa yang harus ada di lingkungan belajar supaya saya menjadi sumber belajar. Jadi memang perlu dilakukan difungsikan semaksimal mungkin lahan yang sedikit untuk menjadi sumber belajar. Halaman, kebun, masjid, perpustakaan, lorong-lorong itu harus menjadi media dan sumber belajar. Sekarang kalau misalnya moving class kan gitu ya, moving class. Saya jam pertamanya indoor, jam keduanya outdoor misalnya. Nah, berarti untuk outdoornya kita tidak harus cari ruangan, cari lokasi yang jauh dengan kelas gitu. Dan pada saat siswa diminta untuk ke lokasi luar kelas itu tidak semuanya siswa cepat melakukan itu, tidak apa-apa, kita lakukan saja mulai pembelajaran kepada siswa yang sudah ada di situ. Karena kalau menunggu siswa yang ada di sini itu nggak mulai-mulai. Jadi berapapun siswa yang misalnya kita akan lakukan pembelajaran di halaman sekolah di area sini misalnya, kita sudah berada di sana. Kemudian nanti siswa yang ada di situ kita langsung mulai saja pembelajaran. Karena nanti siswa yang lain akan mengikuti. Jadi itu salah satu hal yang bisa menjadi habit ya. Jadi ketika misalnya, wah, mama kita belum kumpul tapi sudah langsung pembelajaran, itu akan menjadi satu info yang terbiasa. Kayaknya sekarang mau kelasnya bagian kelima harus cepat-cepat. Jadi nanti mereka akan tahu, akan terbiasa. Oh, mama on time. Jadi kalau misalnya jam pelajarannya sudah selesai, kita harus sudah di sana. Nanti kita ketinggalan. Jadi itu akan menjadi habit nanti kalau peserta didik melakukan moving class dengan Bu Imam. Jadi dia akan cepat-cepat. Jadi itu bisa dilakukan. Jadi proses pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan belajar sebagai sumber dan media pembelajaran itu akan lebih menarik untuk anak. Justru anak itu ketika dibawa keluar kelas itu dia akan senang. Seperti halnya kita lah. Seperti halnya kita melaksanakan proses kuliah, kuliahnya di DPR, di bawah pohon rindang, itu sangat ditunggu. Jadi kan gitu ya, dari DPR, di bawah pohon rindang, itu sangat ditunggu. Walaupun kita kuliahnya sila, gitu ya, ngadepong, gitu. Kemudian dosen menjelaskan mata ke mata, tapi ya senang-senang saja. Nah itu yang suasana itu yang memang menjadi suasana yang baru ya, selain di lingkungan kelas. Itu ya, begitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan coba praktikan ya. Kita akan coba stimulasi Bapak Ibu semuanya untuk jadi jangan ditanya, jangan bertanya, malah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Bu dan jawabannya sangat ditunggu sekali, terutama oleh saya sendiri. Ketika saya pribadi menerapkan metode learning, ya,
ternyata yang kami hadapi di lapangan itu justru bagaimana mengatasi persoalan manajemen waktu. Itu ya, hampir setiap pertemuan kami menerapkan metode tersebut. Waktu itu kurang, bahkan ada kurang lebih 30% yang di bagian closing itu tidak sempat ya untuk kita sampaikan. Untuk memperjelas hal itu saya berikan contoh, boleh Bu? Ya, misalnya ketika saya menyampaikan materi cara menulis puisi, ya, langkah pertama yang saya lakukan itu membagi murid menjadi beberapa kelompok kecil. Kemudian setelah terbentuk kelompok kecil, kita pancing dari imajinasinya dengan menyediakan gambar. Ada gambar pemandangan, binatang, atau mungkin gambar benda-benda yang lain yang sekiranya bisa memunculkan imajinasi. Nah, kemudian setiap kelompok diberikan kebebasan memilih salah satu gambar yang dia sukai. Dan dari gambar tersebut kita minta setiap kelompok untuk membuatkan dalam beberapa baris atau mungkin puisi secara keseluruhan. Nah, setelah selesai maka lembar kerjanya kita tampang, kita tempel di dinding kelas. Ya, kemudian sebagai penilaian teman sejawatnya, jadi ada kunjungan antar kelompok. Ya, kelompok 1 mengunjungi kelompok 2, kelompok 2 mengunjungi kelompok 3, dan seterusnya. Sehingga semua kelompok kebagian menilai dan menilai. Itu. Kemudian apa yang harus mereka nilai kita arahkan dulu, tertuju pada KD. Misalnya ciri-ciri penulisan puisi, gitu ya. Dari pilihan katanya seperti apa, kemudian dari penulisan barisnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, kemudian kan masing-masing kelompok kita memberikan komentar berupa penilaian. Nah, ketika anak belum selesai atau baru beberapa saja yang kita tampilkan di depan untuk mempresentasikan, ternyata waktu sudah habis, Bu. Ya, sementara kan untuk melanjutkan di pertemuan berikutnya itu sudah tidak asik lagi, begitu. Nah, untuk hal tersebut, jadi supaya saya secara pribadi tidak terulang melakukan hal yang sama, bagaimana memanage waktu yang 2 kali 40 menit kalau tidak salah ya. Ya, justru kalau bagi yang lain mungkin kebanyakan, tapi bagi saya justru kurang. Makanya saya sering, Bu atau Pak, mohon ditambahkan waktunya. Ya, tapi dah alhamdulillah sampai sekarang belum ter-ACC. Sementara kita punya targetan tersendiri dengan waktu yang tersedia cukup memadai. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Rahmat sudah berbagi, sudah sharing mengajar bahasa Indonesia dengan membuat puisi ya. Nanti diberikan simulasi berupa gambar, kemudian nanti peserta jadi meminta memilih gambar yang mereka sukai. Itu sudah luar biasa gitu ya, sudah luar biasa. Nah, ketika memang kita menerapkan proses pembelajaran yang demikian, satu hal yang akan jadi satu tantangan kita di manajemen waktu, sekalipun kita sudah menuliskan timingnya, sekalipun, karena disitulah Pak, kalau lagi senang kita nggak bisa dirubah. Proses berpikir seseorang ketika menuangkan ide dari apa yang dia lihatnya tidak bisa diukur dengan waktu. Jadi pada saat kita kehabisan waktu dengan konsep pembelajaran yang demikian, diupayakan
timingnya sesuai dengan yang kita tuliskan. Tetapi kalau misalnya masih butuh waktu, berikan saja kesempatan mereka. Adapun nanti closingnya sebentar, tidak masalah. Yang penting bagian penting tadi kita menyampaikan keterkaitan materi dengan kehidupan peserta didik itu harus kita lakukan reinforcement di akhir. Yang keduanya menjelaskan manfaat yang bisa didapat oleh peserta didik dari materi yang dipelajari. Jadi itu memang akan menjadi satu challenge yang terjadi ketika kita melakukan pembelajaran dengan game. Jadi nggak apa-apa, justru biarkan mereka senang dengan apa yang kita lakukan. Tinggal nanti kita mencoba untuk penguatan closing sesuai dengan pada yang kita harapkan. Dan ini mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman yang lain dengan menggunakan pembelajaran active learning tadi, ya. Saran saya, Bapak coba dibukukan kumpulan games untuk bahasa Indonesia yang Bapak punya. Kemudian sudah dibukukan, bikin layoutnya, di cover, ISBN card, hakikat. Jadi itu produk Bapak. Bapak bisa kerjasama dengan penerbit nanti dengan Gramedia. Banyak sekarang buku-buku yang fun and active learning itu. Jadi Bapak nanti ilmunya tidak hanya untuk bahasa Indonesia Bapak sendiri, tetapi untuk guru-guru yang lain. Mohon seperti itu ya Pak ya, supaya ada satu karya yang bermanfaat untuk Bapak, guru, semua guru bahasa Indonesia. Jadi nanti bisa menginspirasi guru-guru yang lain. Oke, Bapak Ibu semuanya, sekarang silakan berdiri. Berdiri, hitung 1, 2, 3, kembali ke 1, 2, 3. Mulai dari sebelah kanan, kemudian nanti lapisan terluar, masuk ke tengah, sampai ke belakang, kemudian ke pojok, terakhir di pojok sebelah kiri. Mulai ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, silakan pilih laki-laki dan laki-laki perempuan dan perempuan. Untuk satu kelompok di sini, 2 di tengah, 3 di kanan. 1 di sini, 2 di tengah, 3 di kanan. 1 di pojok. 2 di tengah, 3 di pojok. Oke ya. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Laut. Darat, laut, udara, darat, laut, udara. Burung di udara ya. Udara, darat, laut, udara, darat, udara. Burung. Darat, laut, darat, laut. Darat, laut, udara, darat.
Ayam. Ini teh jenis apa nama hewannya? Bebas. Oh, bebas. Darat, laut, udara, darat. Ayam. Udara, darat, udara, darat. Udara, darat. Mobil. Binatang, binatang. Udara. Darat. Kerbau. Udara, darat, udara, laut. Ikan. Udah, dikasih udah. Oke teman-teman semuanya. Nah sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Cari di pojok tempat yang nyaman. Boleh duduk, boleh berdiri, boleh dipersilakan. Silakan dirumuskan satu KD. Kemudian mau dibuatkan game seperti apa? 10 menit. Silakan. Kita di mana? Adanya bebas. Boleh di bawah silakan. Pelajarannya bebas. Untuk pemakainya tuliskan pada kegiatan pembuka apa, kegiatan seperti apa, lalu penutupnya seperti apa. Kamu sudah 15 menit ya. Empat.
Ternyata sama Nas gitu. Gak apa-apa Kak? Gitu kali ya. Kan sudah dari kelompok lain. Dapatnya 6. Ini berapa? Ini sudah 6. Jadi nanti hidungnya terus naik 8, 9 kan ya. Terus 9 bisa. Anak tidak merasa kita lalu itu kita buat tahunya kan bisa kayak buat kita bagian kelompok nih dibaca surat ini misalkan kalau hafal maju kalau nggak hafal semuanya ada dari sini itu bisa kayak gitu mau yang mana ya boleh yang ini aja nggak apa-apa jadi apa yang bisa kelompok tersebut selama muncul ya diminta membacakan ya sesuai kontak tetangga kontak apa ya jadul itu ya sama aja kan bisa dia aja kita berapa sudah surat kita bikin 15 channel yang pertama surat ini apa saya kontak apa ya kontak surat
kontak tangga yang berisi Kamar permainan adalah 5 menit lagi. Bukan saya pakai siapa di sini. Nah ini kan wali murid apa yang gimana? Pesan pokoknya di sini. Buat kegiatan pembuka yang menyenangkan. si anak itu di arena itu. Kalau yang di arena sih 2 bulan, berikutnya di arena orang. Nah kalau yang lain itu berapa? Untuk hafal yang naik itu. Iya kelompok sampai depan suara kita mengajar dia aman ternyata dia dan putaran musiknya itu kan kepada putaran Bahkan satu kelompok ya untuk pendidikan Satu menit lagi siap-siap ya. Oke, silakan semuanya, kita sudah selesai. Setiap kelompok bisa menyelesaikan kiranya bagian sudah selesai. Silakan yang sudah selesai ya.
Jam selesai. Satu, dua, tiga, dua itu selesai, kita tutup. Yang sudah selesai, kasih ya. Oke teman-teman semuanya sudah selesai ya. Sekarang kita akan berikan kesempatan mempraktikkan yang sudah dirumuskan masing-masing. Tadi yang selesai duluan kelompok yang selesai duluan, yang ini yang rapi. Tadi Liga 1, kemudian kedua, belakang, ketiga, 4, 5, 6. Silakan yang pertama dulu siapa? Yuk perwakilan dari sini, silakan. Yang sudah silakan kelompok kelompoknya di sebelah sini dulu siapa perwakilan? Nggak tahu lihat ini apa? Oh ya. Halo, sudah habis? Coba. Tadi mau diskusikan. Kayaknya Bapak yang lebih paham. Kita kelompok dulu ya. Silakan. Kita lihat dulu ya. Nanti dipimpin sama kelompok lain. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak semua. Kalau ibu bilang selamat pagi, jawabnya pagi gitu ya. Lagi selamat pagi anak-anak semua. Semangat. Sudah sarapan? Nanti kalau belum kita ada minggu bakal kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Saya cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir, langsung tangan. Oh nggak bisa ya. Pikir aja lagi di luar. Oh gitu. Kenapa Vicky aja? Cuma ada Vicky ya. Oke. Oke,
Oke, nanti kita tunggu 5 menit. Kalau misalkan 5 menit masih belum masuk kelas, kita biarkan Ya, tunggu di luar. ya, dia tunggu di luar saja yang baru masuk kelas. Oke. Yang lainnya. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Dan doanya akan dipimpin oleh Adik Ferry. Ya, silakan Adik Ferry. Oke teman-teman, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan bacaan. Ikutin saya ya. Allahumma ba'asu wabika aman wa'alani ta'asfartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bersalam. Teman-teman semangat ya, biar ilmunya menjadi berkah. Ibu, ini mic-nya Bu, saya kembalikan. Ya, terima kasih ya. Semoga kegiatan kita hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang sudah pernah belajar tentang teks deskripsi? Pernah nggak ada yang misalkan bermain dengan teman-teman? Kalau teman-teman coba tebak aku ya, aku adalah seseorang yang selalu berangkat setiap hari pukul 6.30. Aku tahu Pak Emen. Setiap hari aku selalu dituntut untuk sigap dan menemui beberapa orang di dalam ruangan yang berbeda. Siapa yang Setiap hari aku selalu memilih obat yang berbeda untuk kesembuhan seseorang. Siapa tahu? Ya, tepuk tangan. Seperti itu. Ya, pintar banget, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tes deskripsi yang tadi sudah Ibu coba kasih contoh ya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, kayak semuanya kita berdiri dulu. Ya, berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri teman-teman. Kita bernyanyi dulu ya. Siap. Ya, nyanyinya dipimpin oleh ketua kelasnya nih. Kebetulan ketua kelasnya hebat banget sama Uni Ehan. Nyanyi sama lagu pada hari ini belum. Supaya semangat banget, kita nyanyi dulu ya. Kita cek salahnya. Teman-teman semua, mari kita menyanyi ya. Kita semua pernah berpergian pada suatu tempat dengan menunggang delman. Tahu delman? Kita nyanyi bersama-sama ya. Mulai 1, 2, 3. Pada hari Minggu berpergian delman istimewa duduk di muka. Tidur di tadi sarapannya terlalu banyak dan suaranya bubur rumah. bagus Bu Terima suaranya. kasih Kakak Ehan. Ya, sudah masuk ya. Ya, dan kalau sudah sekarang silakan untuk duduk kembali. Sekalian Ibu mau bagi kelompok ya, biar mudah. Nanti kelompoknya sesuai saja, oke? 2 jam panen ya. Ya. Ini kelompoknya sudah ada ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Kelompoknya sudah ada sesuai dengan kelompok masing-masing yang sudah Ibu buat di pertemuan sebelumnya ya. Hari ini setelah belajar kita akan bermain game. Oke, sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi tentang tes deskripsi ya.
Tes deskripsi ini sangat sederhana. Dia merupakan sebuah teks untuk menggambarkan atau mendeskripsikan apapun. Contohnya seperti benda, hewan, tumbuhan, seseorang, dan banyak lagi. Ketika kita ingin mendeskripsikan atau menjelaskan atau menggambarkan sesuatu, maka secara tidak langsung kita sudah mempraktikkan satu materi, yaitu materi apa? Teks deskripsi, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya descriptive text. Pinter. Karena kelompoknya sudah dibagi, sekarang ibu kasih tugas setiap kelompok harus memilih 5 soal yang berkaitan dengan hewan atau benda yang nanti akan dipraktekkan, dan satu kelompok maju ke depan untuk mendeskripsikan sesuatu dan ditebak oleh kelompok yang lainnya. Siap? Siap ya. Mau dibuat dulu, saya kasih waktu 1 menit aja untuk berpikir ya. Karena ini waktunya sangat singkat untuk simulasi ya. Jadi satu kelompok menyiapkan satu saja. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Siap ya. Kelompok 2? Siap. Siap. Kelompok 3? Siap juga? 1 soal. Sudah siap kelompok 2? 3? Ya, kelompok 4? Ya, kelompok 5? Ya, oke. Sekarang kita mulai bermain ya. Saya contohin dulu ya, tadi di pertemuan awal, di jam awal sudah saya contohkan seperti itu ya. Sekarang kita coba dengarkan dari kelompok 5 yang akan memimpin permainan dan dijawab oleh beberapa kelompok. Aturannya, kelompok yang ingin menjawab silakan acungkan tangan. Nanti kita yang kelompok yang tersempat ingin menjawab, kita akan berikan kesempatan. Siap? Oke, silakan kelompok ini perwakilannya siapa? Ya, kakaknya silakan. Oke, didengarkan ya. Oke teman-teman, siap ya? Oke, siap teman-teman? Siap. Silakan diskusi dengan rekan-rekannya ya. Siapakah aku? Aku sebuah benda. Aku sebuah benda. Aku bisa menampung banyak orang. Aku berada di satu tempat dan bisa membantu membawa orang untuk menyeberang. Siapakah aku? Kelompok mana? Oke. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Apa tadi? Kapal feri. Gimana teman-teman? Betul jawabannya? Oke, terima kasih kakaknya. Kelompok 2 mendapatkan 1 poin. Kelompok 3. Sekarang yang kedua, saya mau minta dari kelompok ini deh, kelompok 1 ya. Coba kakak Vicky. Ya, kasih soal untuk teman-teman untuk menjawab. Kakak lagi ngomong apa kan? Orang aja orang di sini. Pasti itu. Siapakah aku? Oh salah. Kali apakah aku? Nah, aku adalah kali yang selalu ditunggu-tunggu orang-orang yang bekerja. Paham dulu jawabannya. Tunggu sebutkan yang bisa depannya. Jangan disambung.
Aku adalah hari di mana setiap orang yang bekerja, yang akan menunggu pasangan kumpul di hari ini. Silakan angkat tangannya dan bisa jawab. Ya, Bu Lima dari kelompok. Salah. Ibu Bajar. Salah. Belum ada yang bisa jawab. Benar, hari S. Hari. Bisa jawab sih. Jadi kelompok 2 1 poin dan kelompok 5 1 poin. Tepuk tangan. Yeay. Alhamdulillah. Gimana senang hari ini? Oke, jadi kesimpulannya apa nih yang sudah kita pelajari? Coba Kakak Lima, kesimpulan materi kita hari ini apa? Deskripsi. Apa itu deskripsi? Menceritakan bagaimana bisa tadi orang, bisa hewan, bisa apapun. Ya Pak, terima kasih. Jadi kita memiliki dengan mempelajari tes deskripsi ini kita memiliki kemampuan untuk menjelaskan atau untuk menggambarkan sesuatu. Karena dia tuh bingung bilang satu kata ini bilang gitu. Tapi itu apa namanya ya? Kita bisa mendeskripsikan dan insya Allah orang yang kita deskripsikan sesuatu mengerti seperti itu. Baik, saatnya mengumumkan kelompok terbaik ya. Di kelompok terbaik ada 2 nih. Kelompok 2 dan kelompok 5. Tepuk tangan. Oke, minggu depan kita akan bermain game lagi dengan materi yang berbeda. Minggu depan kita akan belajar tentang tabel. Jadi silakan sebelum kita masuk kelas di pekan depan, silakan baca-baca dulu materinya, lalu kita akan bermain game. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, mari terima kasih sudah dengan sangat amat semangat mengikuti kelas ibu hari ini. Mari kita sama-sama menutup kelas kita dengan sama-sama membaca doa. Kali ini akan dipimpin oleh kakak cerdas. Silakan kakak. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ibu boleh pulang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dengan Ibu Miss Ros. Miss Ros, terima kasih Miss Ros ya yang sudah memimpin tes deskripsi tadi ya. Itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Baik. Usaha yang bagus ya. Ada cara lain ya untuk menyampaikan materi tentang mendeskripsikan baik orang ataupun benda dengan cara kuis tadi ya. Oke, itu salah satu di bahasa Indonesia. Itu banyak games-games yang lain yang bisa kita lakukan. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1 ya. Oke, berikutnya kita ke Adam dulu ya. Adam dulu ya. Mau kelompok yang mana? Silakan kalau yang pilih. Ya, silakan Pak Adis.
Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih belum semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebiasaan itu baca kebiasaan. Iya, kebiasaan itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Di pagi hari ini kita bertemu lagi dengan saya, Contoh Sutaswara sebagai guru penjas. Oke, Tuhan. Di pagi hari ini kebetulan Bapak akan mengajarkan adiknya, yaitu tentang bagaimana siswa dapat melatih konsentrasi dan gerak. Jadi pikiran dan gerak itu konsep, ya. Nah, maka untuk menyamarkan frekuensi supaya pemikiran ikut semuanya, murid-muridku yang Bapak cintai di pagi hari ini, pembukaan Bapak ada 1-2 game, ya, 1 orang simpan di kepalanya, 5 nama tumbuhan dan 5 nama hewan, ya. Sudah simpan 5 nama hewan, 5 nama tumbuhan. Ya boleh, kalau mau lebih 10 boleh. Ya, sudah disimpan, sudah. Ada yang lihat di sudah. Nah, kira-kira untuk konsentrasi supaya semuanya pemikiran kita ada di sini, maka kalau Bapak sebut 1, Bapak akan tunjuk 1 orang yang sebutkan. Kalau 1 nama hewan, kalau 2 nama tumbuhan, kalau 3 tentang jawab. Ya, oke? 1 apa? 1 hewan, 2 apa? Tumbuhan. Ya. Bapak akan coba. Ayam. Udah. Teman-teman masuk ada pemikiran, ya. Ini membuktikan bahwa mengungkapkan sisi pikiran kita itu kadang-kadang sulit untuk diungkapkan. Jadi kadang-kadang Pak Contoh, adik Contoh mengungkapkan perasaannya kepada adik siapa ya? Adik kita, ya, adik kita. Mengungkapkan perasaan sulit, kan? Nah, harus dilatih. Contoh lain ya. Tadi masih ada yang pikirnya ulang, jadi kalau sebulan kita kan sebenarnya sebetulnya Bentar, bapaknya menakutkan. oh iya, dia bilang apa belakang oke ya. Kalau tadi membuka masih ada yang kalau dalam sebenarnya menggulat, ya, maka sekarang kepala tentang ya. Oke, mulai lagi. 1, 2, 3, 2, 3, 2. Anak berpikir ya, karena kita minta presiden. Oke, masuk ke materi selanjutnya, ya. Karena ini tadi yang tadi memanfaatkan oke, cari pasangan 1 orang contoh. Jadi cari pasangannya. Coba, laki-laki dan laki-laki. Ayo cari pasangannya. Nah, kita nanti melakukan game yang bagaimana jawab mungkin gerak dan pikiran. Cari pasangannya sudah dapat pasangan. Lihat wajah pasangannya. Saya belum. Ini jomblo. Oke. Nah, gamesnya untuk
Kehangatan. Kehangatan tidak ada. Pasangannya tadi sama siapa? Ya. Kembali. Tadi itu. Peksan. Kita praktekkan. Ya, sudah dapat pasangannya ya. Lihat pasangannya lagi. Ya. Contohnya seperti ini. Jadi kita akan berbaiklah. Tadi konsentrasinya nanti akan ada cerita. Ceritanya akan saya ceritakan. Ketika ada mendapatkan mendengar satu nama setan. Nanti pasangannya ada sebagai genderuwo. Dan ini kuntilanak. Pas. Ya. Nah, nanti pasangannya saling berhadapan dan seperti akan berjabat tangan. Ya. Nah, tapi jangan disimpulkan. Ya. Nah, ketika nanti saya sebut genderuwo, berarti saya akan menangkap kunti. Jadi ketika genderuwo datang, tunjangan dengan cepat harus menghindar. Oke? Ya. Kalau kuntilanak baliknya, pada suatu malam dan serangga pemerintah muncullah sosok tuyul. Oke, gitu ya, ya. Siapa yang dulu? Tuh, tentukan. Silakan. Siapa yang dulu? Nanti sama akan pakai. Oke, siapa yang dulu? Oke, sudah ya? Sudah berapa? Posisi. Oke, posisinya tangannya berapa? Ada posisinya. Posisinya. Oke, siap. Terima kasih. Tiga kali ya, nanti sama yang menang. Itu mendapatkan jalan yang menang, meminta. Siapa yang menang? Sama yang menang dipilih sama yang kalah, ya. Oke, semua dulu. Pada saat malam gulita, malam Jumat turun melihat sosok yang sangat menakutkan. Sosok itu keluar dalam kegelapan. Yaitu benar. Sekali lagi ya, kita lihat tadi sebelah lagi ada kerusuhan menang. Di dalam kulitnya tersebut muncullah sosok yang sangat menyeramkan. Jadi itu sosok itu. Sosok itu adalah temannya kuntilanak. Kemudian disiplin dengan pasangan Anda, ya, disiplin ya, dengan disiplin. Oke, itu teknik awal. Ya, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kadang-kadang kita tidak sinkron. Ya, kita lihat permainan Messi, permainan Cristiano Ronaldo itu antara pemikiran akan di
pikirkan dengan teknik itu akan sinkron. Ya, begitu kan? Jadi kita akan menulis kadang-kadang tidak sinkron, gerak. Nah, maka di dalam pelajaran tegas itu perlu pemahaman dasar, yaitu siswa dapat mensinkronkan antara pikiran dan gerak. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan Bapak Contoh Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Haris, ini mata pelajaran apa Pak Haris? Oh, ada kuntilanak ketemu ya? Oke, tapi ya judulnya yang penting kalian bahagia. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, karena waktu jadi mohon maaf tidak bisa semua. Sudah disiapkan. Baik, teman-teman semuanya, yang pasti untuk pembelajaran yang menyenangkan itu kita butuh space waktu yang banyak ya, untuk bisa memikirkan sematang mungkin besok kita mau bertemu dengan anak-anak ini mau menyajikan dengan cara yang seperti apa. Itu memang butuh waktu, butuh pemikiran yang matang sehingga game yang kita sajikan itu memang benar-benar diminati dan juga dinikmati oleh peserta didik. Kemudian yang paling penting adalah time management tadi yang mesti kita tulis secara rigid ya. Misalnya kegiatan pembukaan itu butuh berapa menit, itu pun dibagi dengan beberapa poin, mulai dari mengecek kehadiran peserta didik, memotivasi, menyampaikan tujuan, kemudian teknik pembagian kelompok, ya, persepsi itu minitnya itu harus jelas gitu. Kemudian masuk kepada tahapan kegiatan inti. Nah di situ di kegiatan inti juga time-nya harus jelas ya. Pada saat mengerjakan kelompok, pada saat diskusi, pada saat presentasi itu mereka diberikan waktu berapa menit itu juga harus tertuliskan. Termasuk di kegiatan akhir, bukan hanya post test, tetapi juga ada penyampaian penjelasan manfaat dari materi yang dipelajari yang dikaitkan dengan kehidupan peserta didik. Itu yang paling penting. Nah sekarang bagaimana caranya supaya ini bisa terwujud di mata pelajaran masing-masing? Seandainya tidak dikondisikan oleh sekolah, misalnya ditentukan harinya untuk membereskan RPP kata-kata seperti itu atau menentukan menyusun games, maka teman-teman bisa bekerja sama berkolaborasi dengan setiap klaster, gitu ya. Setiap klaster bisa mengadakan pertemuan untuk mematangkan rencana games yang akan diberikan kepada peserta didik. Itu boleh berkelompok supaya tidak berat gitu ya, supaya bukan beratnya sebenarnya supaya banyak ide, jadi bisa dilakukan berkelompok. Saran saya tuliskan secara rigid, misalnya pertemuan 1 kali 1 jadi siapa, tulis kegiatan awal, program ini penutup apa, kedua sampai ke 17, sehingga nanti teman-teman punya satu pedoman untuk mengajar dalam satu semester. Ya, baik, senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya. Mungkin yang tadi nama perannya harus diganti ya. Nama perannya diganti dengan nama peran yang lain gitu ya. Baik, itu saja.
Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Senang sekali bisa kumpul dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sukses. Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.